Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu 5 tokoh besar ini tewas oleh keganasan keris Empu Gandring yang terkutuk. Sebuah senjata bisa mengubah jalannya sejarah. Jika ada yang seperti ini, maka tentu yang dimaksud adalah keris Empu Gandring. Sekilas mungkin hanya sebilah keris biasa, tapi senjata satu ini ikut andil dalam membantu skenario-skenario kerajaan Jawa zaman dulu. Ya, lewat keris ini, sejumlah tokoh penting mati, sehingga membuat sejarah berjalan seperti apa yang pernah kita baca. Keris satu ini memang sangat bertuah. Tak hanya berisi kekuatan besar, tapi diselimuti oleh kutukan. Empu Gandring, sang kreator, bersumpah keris ini akan membantai Ken Arok dan orang-orang terdekatnya. Sumpah serapang ngeri itu terjadi sesaat setelah sang empu dihujam tubuhnya oleh Ken Arok oleh keris buatannya sendiri. Kutukan terbukti. Keris ini benar-benar membuat mati orang-orang terdekat Ken Arok, bahkan termasuk Ken Arok sendiri. Dan berikut adalah sosok-sosok yang tewas oleh belati tajam keris sang empu yang mengerikan. 1. Empu Gandring, korban pertama keris terkutuk. Gandring menyanggupi keris ini bakal jadi dalam sehari. Namun mungkin karena ini adalah karya terbaiknya, sang empu pun menyelesaikannya agak lebih lama. Ken Arok sudah tak sabar menanti keris hebatnya, lalu menghampiri Empu Gandring. Keris ini sudah jadi, bagus dan sakti. Hanya saja empu belum menyelesaikan sarungnya. Tak butuh hal tersebut, Ken Arok memaksa meminta sang keris. Empu bersikeras untuk menahannya, tapi Ken Arok lebih kuat. Hingga akhirnya, sang calon raja berhasil merampas, lalu kemudian menghujamkan keris itu ke perut sang empu. Sebelum mati, kutukan itu pun bergulir. Tak peduli, Ken Arok pun menenteng keris ini dengan kebanggaan. Yang kedua, Tunggul Ametung. Tujuan keris ini dibuat seorang pendeta bernama Loh Gawe, mengatakan barang siapa bisa menikahi Ken Dedes, ia akan jadi raja besar. Ken Arok yang ambisius tentu saja sangat tertarik dengan tawaran menjadi penguasa ini. Di samping Ken Dedes adalah seorang wanita cantik. Untuk memuluskan rencana itu, pertama-tama ia harus menyingkirkan Tunggul Ametung, suami Ken Dedes. Akhirnya, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring. Setelah meledak kematian sang empu yang dramatis, akhirnya Ken Arok mendapatkan keris sakti tersebut. Dan tanpa membuang banyak waktu, Ken Arok lewat sejumlah taktik licik berhasil menghujamkan keris bertuah ini. Tunggul Ametung pun jadi korban berdarah kedua keris ini. Dan yang ketiga, Ken Arok mati oleh keris pujaannya. Kematian Tunggul Ametung jadi rahasia lama yang tak pernah terungkap. Hingga suatu ketika, Ken Dedes membongkarnya ketika Anusapati, anaknya dan Ametung, mendesak sang ibu. Geram dengan kelakuan ayah tirinya yang bengis, Anusapati pun mengirimkan utusan bernama Ki Pangalasan untuk membantaikan Narok yang saat itu sudah jadi raja. Sebelumnya Anusapati meminta keris bertuah tersebut ke tangan ibunya, lalu diserahkannya kepada Ki Pangalasan. Lewat taktik itu, Ki Pangalasan berhasil menikam Ken Arok yang sedang bersantai. Sang eksekutor ini pun memberitahukan hal tersebut kepada Anusapati, dan berbahagialah si anak Ken Dedes. Yang keempat, Anusapati pun mati karena keris bertuah ini. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati yang menjadi Raja Singasari. Pengangkatannya yang cepat,
membuat beberapa keluarga tak suka. Salah satunya adalah Tojaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Entah bagaimana caranya, Tojaya mengetahui jika Ki Pangalasan melakukan skenario keji yang diatur oleh Anusapati. Marah, Tojaya merencanakan pembunuhan. Sedihnya, Tojaya mengelabui Anusapati dengan menghiburnya lewat sabung ayam. Terlalu asik bermain, Tojaya yang sebelumnya sudah minjam keris terkutuk itu langsung menghujamkan belati milik ayahnya ke dada Anusapati. Sang raja pun meninggal saat itu juga. Dan kelima, Tojaya jadi pemungkas kutukan keris Ken Arok. Tojaya mungkin tidak mati karena keris petua tersebut, namun ia masuk dalam rangkaian kutukan Bugandring. Jadi diceritakan jika Ranggawuni, anak Anusapati, sangat geram dengan kematian ayahnya. Lalu ia pun mengajak berkelomplot Mahesa Cempaka, putra mahkota Kerajaan Kediri, yang kekuasaannya diambil Tojaya. Skenario terbentuk. Dua orang ini pun menghimpun pasukan dan melakukan pemberontakan. Tojaya yang tak menyadari hal ini pun kaget dan melakukan perlawanan seadanya. Ia tak langsung mati, hanya saja pertempuran dadakan itu membuatnya terluka berat. Dalam pelariannya, Tojaya pun mati. Persis apa yang dikatakan Bugandring, orang-orang di sekitar Ken Arok akan mati dengan keris bertua ini. Anusapati, Tojaya, semua orang dekat Ken Arok tewas mengenaskan. Kematian Tojaya sendiri adalah pemungkas dari kutukan tersebut. Sungguh, sebilah keris saja mampu menciptakan huru-hara yang sedahsyat ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.